Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ronald Taufik Hidayat dengan NPM 23646339 akan melakukan pemaparan terkait broker lingkungan untuk kuliah kerja nyata, di mana dosen pembimbing lapangan adalah Bapak Mautukin Huda, SPD NPD. Tema dari broker kali ini adalah reuse, and recycle. Mengelola sampah dengan benar adalah salah satu cara penting untuk menjaga lingkungan, menjaga tetap untuk bersih dan juga tetap sehat. Prinsip 3R kita sudah kenal dengan lama. Yang pertama adalah reduce, yang kedua adalah reuse, dan yang ketiga adalah recycle. Merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengelola sampah. Prinsip ini bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan memanfaatkan kembali sampah yang dapat didaur ulang. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, yang pertama adalah reduce, yaitu artinya mengurangi produksi limbah dengan mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai atau mengambil langkah-langkah untuk mengurangi konsumsi sumber daya alam. Hal ini bisa mencakup praktik seperti membeli produk dengan kemasan minimal, menggunakan energi yang lebih efisien, atau menghindari pemborosan sumber daya. Berikut adalah gambar reduce, betul mengurangi. Yang pertama adalah mengurangi sampah botol, kemudian mengurangi plastik, dan menggunakan tas belanjaan sendiri untuk berbelanja. Reduce juga berusaha mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Hal ini dilakukan dengan cara menghindari penggunaan barang-barang yang tidak diperlukan, seperti kantong plastik sekali pakai, botol air minum, dan kemasan makanan sekali pakai. Sebagai gantinya, dapat menggunakan kantong belanja yang dapat digunakan kembali, botol air minum yang dapat diisi ulang, seperti tumbler, kemudian kemasan makanan yang dapat digunakan kembali. Dengan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, kita juga dapat mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Reduce dilakukan dengan beberapa cara, bisa seperti 1. Menggunakan produk dengan kemasan ramah lingkungan, 2. Menggunakan barang-barang yang tahan lama, 3. Menggunakan lampu hemat energi, 4. Mengurangi konsumsi air, 5. Membawa tas belanja sendiri atau tote bag dengan mengurangi plastik, dan ke-6 adalah mengurangi konsumsi kertas, di mana kertas berasal dari suatu pohon. Kemudian ada reuse, yaitu menggunakan secara ulang, menggunakan kembali barang-barang atau bahan-bahan yang masih dapat digunakan setelah pemakaian awalnya. Contoh reuse adalah mengisi ulang botol air minum, mendaur ulang kemasan, atau mendonasikan barang-barang bekas yang masih berfungsi daripada membeli yang baru. Reuse berarti pemanfaatan kembali barang-barang yang masih dapat digunakan, misalnya botol kaca atau botol plastik bekas dapat kita gunakan kembali untuk menyimpan minuman atau makanan. Kita juga dapat memanfaatkan kembali kertas-kertas bekas untuk membuat catatan atau memo. Dengan memanfaatkan kembali barang-barang tersebut, kita dapat mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan juga dapat menghemat uang dari penggunaan barang-barang bekas. Yang pertama, untuk cara reuse itu bagaimana? Yang pertama adalah menggunakan kembali kantong belanja. Misalnya kantong plastik bisa digunakan untuk 2 kali atau bisa menggantinya dengan tote bag.
Yang kedua adalah menggunakan kembali botol plastik bekas. Yang ketiga adalah menggunakan kembali kertas bekas yang dapat didaur ulang. Yang keempat adalah memanfaatkan kembali baju yang sudah tidak terpakai yang bisa diolah untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dan yang kelima adalah memanfaatkan kembali kardus bekas. Dapat dilihat di bawah adalah bentuk gunakan kembali untuk membentuk suatu tas yang terbuat dari plastik-plastik sisa makanan. Yang kedua ada gambar ban yang digunakan sebagai pot untuk menanam bunga ataupun pohon. Yang ketiga adalah recycle, di mana recycle adalah mendaur ulang, yaitu proses mengubah bahan-bahan bekas menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali. Hal ini melibatkan pengumpulan, pemrosesan, dan pemurnian limbah untuk menghasilkan produk baru. Mendaur ulang membantu mengurangi penggunaan sumber daya alam yang langka dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Prinsip recycle atau daur ulang berarti pemanfaatan sampah yang dapat didaur ulang. Sampah yang dapat didaur ulang meliputi kertas, plastik, logam, dan kaca. Daur ulang adalah proses pengolahan kembali sampah menjadi bahan baku baru yang dapat digunakan untuk membuat produk baru. Dengan mendaur ulang, kita dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sampah dan juga menghemat sumber daya alam yang terbatas. Penerapan recycle itu kita dapat lakukan dengan pertama adalah memilah sampah antara organik, non-organik, dan B3. Yang ketiga adalah mendaur ulang kertas. Terus yang ketiga adalah mengolah ulang plastik. Yang keempat adalah menyulap logam menjadi produk baru. Yang kelima adalah mendaur ulang kaca bekas. Dapat kita lihat berupa penggunaan pada gambar, itu di mana botol plastik digunakan sebagai media pot untuk menanam tanaman ataupun sayur-sayuran. Yang kedua adalah botol plastik disusun menjadi bak sampah untuk tempat membuang sampah. Dapat kita lihat untuk maksud dari reuse recycle itu bagaimana. Yang pertama adalah reuse, di mana kita penggunaan plastik kita ubah menjadi penggunaan tote bag, di mana tote bag dapat digunakan berulang kali hingga akhirnya akan rusak. Kemudian ada reuse, di mana kita menggunakan kembali yang masih bisa digunakan atau memperbaikinya sehingga tetap bisa digunakan dan tidak menimbulkan sampah. Yang ketiga adalah recycle, kita menggunakan barang-barang bekas kemudian kita daur ulang untuk menghasilkan suatu produk baru. Dan yang keempat adalah disposal, di mana kita membuang sampah-sampah yang sudah memang tidak dapat digunakan kembali pada tempat yang seharusnya. Mungkin sekian paparan saya terkait reduce, reuse, recycle, di mana semoga kita dapat menerapkan hal tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin jika ada yang bertanya, dapat langsung menanyakan. Kak mau nanya? Oh ya, boleh. Dengan siapa ya? Dengan Kai, Kak. Oh ya, Mbak Kai. Mau nanya, Kak, apa aja ya kendala-kendala dalam pengolahan sampah? Oh baik, pertanyaan yang sudah seumumnya banyak ditanyakan orang-orang. Saya membaca artikel menurut lembaga AMPL, kendala-kendala yang dihadapi dalam pengolahan sampah itu pertama mencakup timbulan sampah yang makin besar akibat jumlah populasi yang terus bertambah dari manusia, kemudian meningkatnya kemampuan ekonomi, produksi dan konsumtivitas dari orang-orang. Yang ketiga adalah peran masyarakat dan dunia usaha sangat rendah dalam upaya meminimalisir sampah yang ada. Yang kedua adalah kapasitas pelayanan sampah itu terbatas, di mana paradigma lama pengelolaan sampah mengandalkan proses kumpul,
angkut dan buang, masih seperti itu. Walaupun saat ini sudah mulai berkembang untuk membedakan sampah agar tidak banyak sampah yang terbuang dan bisa dibedakan antara organik dan non organik. Kemudian pendanaan untuk sampah ini masih sangat kurang, tidak sebanding dengan pelayanannya. Kemudian kapasitas kelembagaan belum memadai. Kemudian kinerja operasional pelayanan belum memenuhi standar pelayanan minimal. Kemudian kapasitas masyarakat dan swasta sebagai mitra belum dibangun dan dikembangkan secara keseluruhan. Perhatian untuk sosialisasi terhadap sampah, pembinaan, pendidikan terhadap sampah ini masih sangat kurang, di mana iklim dan birokrasi kemitraan belum juga kondusif dan menarik untuk swasta. Sehingga pengelolaan sampah ini masih terkendala juga dikarenakan budaya masyarakatnya sendiri, mana budaya masyarakat Indonesia yang masih B aja terhadap jenis-jenis sampah. Jadi mereka hanya membuang apa yang mereka sisakan, langsung dibuang secara keseluruhan tanpa memilah-milah antara organik dan non-organik. Mungkin itu yang bisa saya jawab terkait pertanyaan dari Mbak Kai tadi. Apakah sudah bisa diterima? Sudah Kak, terima kasih ya. Terima kasih kembali. Apakah ada yang bertanya lagi? Jika tidak ada, mungkin saya akhiri untuk paparan saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.